potong lah. Kenapa Lah saya lalat lari di situ-situ. Aduh, Kenapa pertanyaan saya kamu gak bisa jawab? Sabarlah dulu. Biarkan saya bicara. Gitu Bukan, loh. jangan don't chase the Tenang topic. dulu, tenang dulu. Sebentar. Sabar. Inilah Kenapa ini. saya- Kita Aduh, topiknya ya tentang Allah. eksistensi Kenapa Tuhan, sih malah kamu dia bahas- beralih bahas- dua Kenapa? laut lah, Diskusi apalah. atau kau sendiri yang berbicara? Ya gantian lah, kau dari tadi bicara aku diam, aku tanggapin ya. Dengarkan ya. Kau tadi katakan bahwa kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya bilang surat Al-Insan itu ada nggak buktinya? Di mana proses pembuatan anak itu bagaimana caranya? Ternyata tidak ada. Yang dari mani membuahi sel telur itu tidak ada di dalam Bibelmu. Kalau ada tunjukkan datanya. Terus sains itu kenapa saya larikan? Karena kau kan tadi mengatakan kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya keluarkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Tuh. Keluaran 15 ayat 20. Dan saudara perempuan Harun, Miriam, seorang nabiah, ya. Oh, naikkan dulu itu silakan. Faruk. Naikkan itu Faruk. Di Maryam 19, wahai saudara perempuan Harun. Nah, sama redaksinya. Saudara perempuan Harun, Miriam. Kemudian, oke, bentar ya. Surah 66. 66 ayat 12. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ito. Open cam. Ya, entar dulu ya. Sambil ini saya biar enggak ini nanti. Oke. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya. Artinya Maryam di dalam kitabmu itu putri Imran, Ya, memang. saudara perempuan Harun. Nah, Harun itu kan suku Lewi. Di mana di dalam kitab Torah Bilangan 26, sabar. Oke. Bilangan 26 ayat 59. Dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi, yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amran ia Harun, Musa, dan saudara perempuan mereka Miriam. Nah, dalam kitabmu disebutkan Maryam itu saudara perempuan Harun, ayahnya adalah Imran. Sementara di dalam kitab Torah ada juga namanya Maryam dalam bahasa Arab, Miriam dalam bahasa Ibrani, di mana Maryam saudara perempuan Harun, ayahnya adalah Amran, itu tidak pernah punya anak, tapi dalam kitabmu malah punya anak, namanya Nabi Isa. Yang ayat berapa tadi? Nah, Ya.
Maryam Hmm? 28. Oke, lanjut. Nah, artinya gini, Artinya. Kitamu kan menceritakan kisah-kisah Maryam, saudara perempuan Harun, kemudian juga Yunus dalam perut ikan, terus juga Musa ada jumpa sama Tuhan di Taha 9 sampai 14. Tapi berbanding terbalik dengan apa yang dialami oleh nabi-nabi atau orang-orang tersebut, bahwa di dalam kitabmu Quran malah Maryam kalian kok jadi di zaman Nabi Musa di situ melahirkan anak, ya kan? Namanya Nabi Isa. Sementara Maryam, saudara perempuan Harun, nggak pernah melahirkan anak namanya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian nabi-nabi, semua nabi-nabi itu dalam kitabmu yang ada dari nabi-nabi orang Israel, mereka itu menerima firman dari Bapa Yahweh, Elohim yang Maha Kuasa, tidak pernah menerima firman dari Allah. Tapi dalam kitabmu malah yang berfirman adalah Allah. Kan nggak sesuai dengan apa yang terjadi dengan orang-orang tersebut gitu loh. Ya, oke. Nah, makanya gini, kenapa kalian mengimani banyak nabi dari Israel, tapi tidak satu pun nabi tersebut pernah mengakui atau memperkenalkan nama Allah sesembahan ilah bangsa Arab? Justru dalam kitab mereka yang mereka tulis, firman Bapa, perintah Bapa, nggak boleh menyebut nama ilah bangsa lain, yaitu nama ilah bangsa Arab yang bernama Allah, karena seluruh ilah bangsa-bangsa. Oke, sudah. Kalau betul Allah itu ada, siapalah nabi satu aja ya yang pernah memperkenalkan Allah, menerima wahyu Allah di antara 25 nabi yang kalian imani selain nabimu? Karena kalau hanya satu orang yang mengakui, itu layak dipertanyakan. Benar enggak dia menerima wahyu atau bagaimana? Ya kan? Oke. Jangan Sudah? lari dulu ke ilmu inilah, ilmu itulah, karena Mikana. sebentar. Sabar. Karena para ilmuwan juga bisa meneliti apa yang ada di bawah tanah, apa yang ada di bawah laut dan lain sebagainya. Jangan ke situ dulu. Nah, jangan ganti topik. Nanti Tunggu dulu, Mikana. sabar. Bentar, sabar Oke. dulu, diam dulu. Kalau nanti ke situ, saya akan cari data nanti dalam kitab saya yang menjelaskan tentang ilmu pengetahuan ya, tentang sains. Tapi jangan itu dulu ya. Nah, kita Oke. masih topiknya itu. Apakah memang benar Allah itu ada? Karena tadi kita berbicara tentang eksistensi Tuhan. Nah, eksistensi Tuhan kami jelas, yang mendiami cahaya terang pilih dan menampakkan diri kepada banyak nabi. Oke, Ya itu sudah. dia, masuk akal nggak imanmu Sudah. itu? Kamu mengimani banyak nabi, tapi Iya, kenapa tidak pernah ada satu nabi pun Sudah, yang memperkenalkan sudah. nama Allah selain Muhammad gitu loh? Dia punya koma, tapi dia tidak mau sabar loh, gitu loh. Iya, tadi kan kamu panjang lebar ngomong, nggak nyambung sama diskusi kita. Kamu bawalah ke sana. Beda-beda. Nanti kalau saya tanya Al-Furqan 53, nggak bisa Iya, kamu nggak jawab kemana-mana. Sudah semua. Itu udah semua. Sabar dulu ya. Begini Eda, kenapa saya larikan pergi ke sains-sains? Itu terbukti di dalam Al-Quran. 2 laut, terjadinya Big Bang, adanya Udah, jangan dulu ke situ. Panjang dipotong. lebar nanti. Ini kita masih membahas eksistensi Dengar Tuhan. dulu, sabar dulu, jangan dipotong lah. Kenapa Lah, saya lalat lari ke situ-situ. Aduh, Kenapa pertanyaan saya kamu gak bisa jawab? Mikana, sabarlah dulu. Biarkan saya bicara. Gitu Bukan, loh. jangan don't chase the Tenang topic. dulu, tenang dulu, sebentar, sabar. Inilah Kenapa ini, saya lari- kita Aduh, topiknya ya tentang Allah. eksistensi Mikana, Tuhan, kenapa malah sih dia kamu beralih bahas- dua Kenapa? laut lah, apalah. Diskusi atau kau sendiri yang berbicara? Ya gantian lah, kau dari tadi bicara aku diam, aku tanggapin ya. Dengarkan ya. Kau tadi katakan bahwa kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya bilang surat Al-Insan itu ada nggak buktinya? Di mana proses pembuatan anak itu bagaimana caranya? Ternyata tidak ada. Yang dari mani membuahi sel telur itu tidak ada di dalam Bibelmu. Kalau ada, tunjukkan datanya. Terus sains-sains itu kenapa saya larikan? Karena kau kan tadi mengatakan kitab kami itu menjiplak kitab kamu. Makanya saya keluarkan itu. Terus yang masalah malaikat Gabriel, saya tidak tanya siapa yang mengutus. Kamu mengimani Yotevavemu yang mengutus. Tapi kalau bagi kami Al-Quran yang mengatakan Allah yang mengutus malaikat Jibril. Nah, sekarang di sini Jibril dalam bahasa Arab, Gabriel itu dalam bahasa Ibrani, yang dimana mereka itu adalah malaikat.
Itu yang saya maksud. Jibril dan Gabriel itu adalah malaikat penyampai wahyu. Tadi saya kan sudah jelaskan seperti itu. Kamu yang tidak menerima. Nah, kalau kau katakan dilarikan di dalam surat Maryam, nanti Ito Faruk yang ngomong. Di situ kan dikatakan, ya ukta Haruna. Ukta. Ukta itu apa? Kamu membaca terjemahan hanya saudara perempuan. Lah, saya pun bisa dikatakan saudara perempuan dari Umi Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ kalau kau mencari bahasa Arabnya ya, uktun syakikotun itu barulah saudara kandung. Apakah di dalam bahasa Arabnya, originalnya diterangkan bahwa saudara yang dikatakan saudara perempuan Harun itu adalah saudara kandung? Makanya nanti yang bisa yang menjelaskan itu adalah Ito Faruk, bahwa ukta itu bukan merujuk kepada saudara kandung. Saudara kandung bahasa Arab yaitu uktun syakikotun, yang artinya saudara kandung perempuan. Makanya jangan baca terjemahan. Nah, kita balikan lagi nih ya. Tadi kau baca di sini kan, sebentar. Maryam ayat 28. Apa dikatakan tafsirannya? Ya ukta Haruna. Itu kan ditanya ukta. Nah, ini dikatakan begini. Wahai wanita yang menyerupai Harun. Harun ini apa? Seorang yang soleh dalam ibadahnya. Mereka tuh maksudnya itu bukan berarti saudara kandungnya Harun. Tetapi orang-orang zaman dahulu, karena anak-anak mereka menginginkan anak mereka itu seperti orang-orang yang soleh, makanya dikatakan seperti itu. Contoh, nama anak saya Nabi Muhammad SAW. Ya, nama anak saya namanya Muhammad. Karena saya berharap anak saya ini akhlaknya seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu maksudnya. Kalau kamu mau katakan saudara perempuan Harun, buktikan sama saya originalnya itu adalah saudara kandung. Karena di situ dikatakan ukta. Bukan artinya saudara kandung. Nah, silakan itu Faruk yang menjelaskan. Saya cerahkan dulu sama dia masalah yang ukta tuh. Silakan. Oke, kata ukta di situ ya dikatakan saudara, tapi tidak mengarah kepada Nabi Harun. Gitu loh. Saudara dari Maryam ya itu bernama Harun, dan di zaman itu ada banyak orang bernama Harun karena memang itu kebiasaan dari orang-orang Yahudi membuat nama anaknya nama para nabi gitu loh. Begitu juga di zaman sekarang kan Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika ada orang zaman sekarang mengatakan wahai saudara Muhammad, apakah itu mengarah kepada Nabi Muhammad SAW? Tentu tidak. Kenapa bisa begitu? Karena setelah nama Harun itu tidak ada sanjungan yang disampaikan di dalam ayat itu. Kalau kita bisa compare dalam Lukas 18 nomor 38, Yesus juga dipanggil wahai Yesus anak Daud. Yesus ini sebenarnya anak siapa? Anak Maryam atau anak Daud? Gitu loh. Apakah Yesus ini anak Daud? Kan tidak. Tidak serta-merta kita anggap Yesus ini anak Daud. Akan tetapi, pemahaman anak Daud di situ diambil dari Matius 1 nomor 1 sampai 11. Ketika kitab kalian menceritakan tentang silsilah dari Yesus itu sendiri. Tapi kalau kita berbicara tentang kitab suci ini, Ito Mikana ya. Ito banyak tadi membaca mengeluarkan data-data di dalam kitab perjanjian lama, terkhusus di dalam Taurat. Jika kita berpegang kepada Ulangan 34 nomor 4, Ulangan 4 nomor 44, kitab Taurat itu kan sebuah ketetapan, sebuah hukum bagi Bani Yakub, bukan bagi Bani Mesianis, bukan Bani Kristen. Bahkan dalam Ulangan 4 nomor 44 dikatakan, hukum Taurat itu, kitab Taurat itu diturunkan oleh Tuhannya Musa untuk Bani Israel setelah mereka keluar dari cengkraman Firaun. Gitu loh. Yang jadi pertanyaan ketika itu mau mengkomparasi antara eksistensinya Allah dengan Tuhan yang kita sembah. Sekarang saya tanya, kitab apa yang pernah diturunkan oleh Tuhannya itu kepada orang Kristen? Jangan ambil kitab Taurat. Itu miliknya Bani Israel. Kalau kami Al-Quran, dalilnya jelas di dalam surah Al-Baqarah 185, dalam surah Asy-Syura 192 sampai 194. Di mana dikatakan Al-Quran itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, dibawa oleh Jibril dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Biar kita bisa mengcompare ini gitu loh. Jangan gini itu, kita debat di sini gitu loh. Gontok-gontokan di sini, aku kasih ke itu apa yang ku punya, itu kasih ke aku yang orang punya. Kan nggak cocok kan? Gitu loh. Ku keluarkan ini mobilku, the BEM, ini mobilku.
STNK-nya atas namaku. Tapi itu keluarkan mobil juga, The BEM, tapi nama tetangga itu. Kan nggak cocok kita bertengkarnya, nggak cocok kita diskusinya. Sekarang saya tanyakan, sebut satu kitab yang tertulis dalam kitab yang kau pegang dan kau imani, di mana dikatakan kitab itu diturunkan untuk seluruh umat manusia atau untuk umat Kristen. Jika tidak ada, maka itu nggak bisa debat sama kami, karena ternyata itu bukan ahli kitab, itu nggak punya kitab. Silakan itu. Adakah di dalam kitab itu, di dalam Bible-nya itu, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan Wahyu, di mana Tuhannya itu mau itu Elohim, mau itu Yotihevave, mau itu siapapun sebutannya, pernahkah dia menurunkan satu kitab untuk seluruh umat manusia? Silakan. Udah, mute dulu Faruk. Silakan. Minum dulu kau Eda. Aku pun tahu. Minum dulu kau. Astagfirullahaladzim. Udah makan kue tadi Faruk? Udah, oke. Kau. Oke ya. Jadi gini ya Faruk, itu kuna laguna burju yang dikasih Tuhan Yesus Hamasiah. Saya langsung konten dulu ya. Kejadian sampai Wahyu ini penulisnya semua orang Yahudi, dan juga ini menuliskan firman Bapa Yahweh Yesus Hamasiah Elohim yang Maha Kuasa agar disebarkan ke seluruh dunia. Di mana di Yesaya 12 Bapa memerintahkan bahwa panggillah namaku, beritahukanlah perbuatan-perbuatanku di antara bangsa-bangsa, dan inilah yang harus diperkenalkan ke seluruh dunia, bahwa hanya Bapa Yahweh lah Elohim keselamatan. Oh, haleluya, haleluya. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oke, jangan dipotong dulu. Sabar dulu, belum. Dipotong itu, biarin itu. Iya, ini belum apa-apa langsung panik. Cuman makanya aku tanya, udah makan kue belum? Supaya ketika makan kue kenyang, nggak panikan gitu loh. Udah, oke, terima kasih ya teman-teman semua. Jadi Faruk dan Aritonang, tadi kan saya tanya, kalau betul Allah itu ada, dan kalian kan mengimani banyak nabi, ada 25 nabi, dan nabi terakhir itu Muhammad yang ke-25, itu menurut kalian. Tapi 24 nabi itulah yang lain lagi, mayoritas dari Israel. Kenapa tidak ada satupun nabi tersebut yang memperkenalkan nama Allah dan yang menerima wahyu dari Allah di dalam tulisan-tulisan mereka? Semua mereka, nabi-nabi tersebut, memperkenalkan nama Yahweh Yeshua HaMashiach dan menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Nah, sementara dalam kitabmu banyak sekali redaksi-redaksi mirip apa yang tertulis di sini. Salah satunya ya, nih Maryam 28. Wahai saudara perempuan Harun, Maryam. Itu sama redaksinya di Bilangan, di Keluaran, saudara perempuan Harun. Keluaran 15 ayat 20. Dan saudara perempuan Harun, Miriam. Nama itu dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab Maryam. Sama redaksinya. Kemudian juga di Quran surah 66 ayat 12, Maryam itu ayahnya adalah Imran. Nah, sementara di Bilangan, yuk, bentar ya. Di Keluaran, di Bilangan 26 ya. Bilangan 26 ayat 59, dan nama istri Amran ialah Yokhebed, anak perempuan Lewi yang dilahirkan bagi Lewi di Mesir. Dan dia melahirkan bagi Amran, Harun dan Musa dan saudara perempuan mereka Miriam. Jadi Amram itu kan dalam bahasa Ibrani, ya kalau orang Arab bilang Imran. Nah, sementara dalam kitab Quran
Maryam, putri Imran, saudara perempuan Harun, melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Padahal saudara perempuan Harun, Maryam atau Miriam, saudaranya Musa yang ayahnya adalah Amram Imran, yaitu istrinya adalah Yokhebed, itu tidak pernah melahirkan anak namanya Isa alaihissalam. Kenapa isi kitabmu bertentangan dengan sejarah atau peristiwa yang pernah dialami oleh Miriam, saudara perempuan Harun? Kok ahistoris isi kitabmu, saudaraku? Hah, terus ya, karena tentang kisah-kisah Nabi tersebut, Zakaria, Yunus lah, Musa, itu semua kan sudah dituliskan di sini. Ini pengakuan Nabi tersebut. Nah, kenapa isi kitabmu ya bertentangan dengan kejadian-kejadian, fakta-fakta yang pernah terjadi kepada nabi-nabi yang ada di Israel? Makanya kalau betul Allah itu ada, satu aja lagi nabi yang pernah memperkenalkan nama Allah di dalam kitabnya. Nah, garuk kepala kan si Faruk. Sudah. Kalau ada satu aja lagi nabi yang memperkenalkan nama Allah, yang sembah Allah, yang menulis firman Allah dalam kitabnya, hari ini aku masuk Islam. Simak ya teman-teman ya, izin nih Tonora ya berkutanggapin ya. Iya, Simak silakan. ya. Pertanyaanku tadi di awal gitu loh. Sebut satu ayat di dalam kitabmu yang kau katakan kitabmu dari Kejadian sampai Wahyu, di mana satu ayat itu mengatakan kitab itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, baik dari Taurat, Nevi'im maupun Ketuvim, bahkan dalam perjanjian baru. Akan tetapi ya, Itok Mikana ini sudah mengakui bahwasanya kitab dia itu ditulis oleh Bani Israel, orang Yahudi. Gitu loh. Berarti kan itu bukan kitabmu itu. Kuberikan kau pemahaman dan juga analogi itu. Ya kan? Aku adu mobil ini sama orang. Mobil ini mau diadu, ini Lamborghini. Lamborghini memang milikku. Datang kau ke lapangan bawa Lamborghini-nya orang. Berantakan nggak kau menjelaskannya, apalagi mengemudikannya? Berantakan. Karena mobil orang. Kau nggak punya kapasitas untuk menjelaskan kondisi mobil Lamborghini itu tadi. Karena mobil itu bukan mobilmu. Maaf cakap, pocolong dari rumah tetanggamu. Begitu juga dengan pemahaman Taurat. Orang Bani Israel, orang Yahudi saja mengakui tidak akan bisa menjelaskan isi Taurat ya, kalau mereka tidak bisa menjelaskan isi Taurat tanpa Taurat lisan. Tanpa Taurat lisan. Padahal Taurat yang ada pada mereka itu adalah Taurat yang original teks, bukan terjemahan yang kau pegang itu. Nah, kamu pegang Taurat yang dalam bentuk terjemahan, berupaya untuk menjelaskan, berantakan penjelasannya. Berantakan penjelasannya gitu loh. Kenapa bisa begitu? Gini Tonora, terlalu jauh kita berbicara tentang eksistensi Tuhan yang kita sembah, yang disembah sama Itok Mikana. Karena apa? Karena ternyata Itok Mikana ini bukan ahli kitab, bukan pewaris kitab, bukan pemilik kitab. Seiring dia tidak pernah mendapatkan kitab dari Tuhannya yang diturunkan kepada dia melalui nabi entah siapapun, berarti Itok Mikana nggak punya Tuhan. Cari dulu Tuhannya Itok siapa? Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Elohim. Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama Yed-He-Vah-Ve. Yeshua HaMashiach tidak pernah memperkenalkan Tuhan dengan nama yang kau sebutkan itu. Gitu loh. Lantas bagaimana bisa di satu sisi ya kau menjelaskan siapa itu Yeshua HaMashiach? Kalau kau tanya di dalam Quran kami, ada banyak data yang bisa kutunjukkan kepadamu di mana seluruh para nabi itu berseru untuk menyembah kepada Allah. Surah Nuh ayat 3, Nuh mewasiatkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Al-A'raf 59 juga Nuh memerintahkan untuk menyembah kepada Allah. Surah Al-Mu'minun 23, Surah Al-Baqarah 132. Bahkan Ibrahim mewasiatkan kepada anaknya, anak keturunannya, ya, agar mereka kepada Yakub dan juga anak keturunannya jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Begitu juga di dalam surah Ali Imran ayat 110. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kau kepada Allah. Ittaqullah, takwa kau kepada Allah katanya. Sementara di dalam Bibelmu, Musa nggak pernah berkata bertakwalah kau kepada Elohim, bertakwalah kau kepada Yod-Heh-Vah-Veh. Dan Yesus pun atau Yeshua HaMashiach tidak pernah berkata bertakwalah kau, berimanlah kau kepada Elohim. Makanya sebenarnya gini itu, jati diri kalian ini siapa sebenarnya? Gitu loh. Gak mungkin kami berdebat kepada orang yang gak punya kitab dan gak punya Tuhan. Bagaimana kami bisa menceritakan eksistensi ketuhanan, Tuhan yang kami sembah, kepada orang yang punya Tuhan? Jadi kalau dianalogikan dengan mobil tadi, itu lebih baik nabung duit dulu. Nabung dulu itu, beli dulu itu mobil sendiri. Baru bawa ke arena, katakan ini mobilmu. Selama kau belum punya mobil, jangan maju dulu ke arena. Maaf cakap itu. Ya, jangankan menang, mempermalukan dirimu sendiri kau nanti. Kalau sekarang kita hadirkan orang Yahudi, Bang Billy kita hadirkan di sini, niscaya Bang Billy akan menyerangmu, akan menyerang narasimu, karena dia tidak terima kamu menafsirkan kitab mereka yang ada padamu dalam bentuk terjemahan, kau tafsirkan sesuai dengan hawa nafsumu itu. Sekarang saya tanya samamu itu, ada nggak di dalam kitab yang kau imani itu dari Kejadian sampai Wahyu, di mana dikatakan kitab itu, tulisan itu diturunkan untuk seluruh umat manusia, ada atau enggak gitu? Jawab dulu singkat, biar saya teruskan narasinya. Ada atau tidak? Enggak, udah belum bicaranya, udah. Enggak, biar saya konfirmasi dulu, setelah itu saya bernarasi gitu loh. Ada atau tidak? Kitab suci ini ya firman Bapa, di mana Bapa memerintahkan agar namanya itu disebarkan ke seluruh dunia, agar seluruh dunia tahu. Loh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Saya udah berikan enggak, jangan ke kepadamu situ dalil. dulu, sebentar dulu. Dan itu, Saya akan counter kepemilikan semua dulu. ucapanmu. Loh, kepemilikan. Ulangan Kalau kamu bertanya 34 nomor 4. Ya ampun. Ulangan 4 nomor 44. Kepemilikan sudah dimateraikan. Kitab Taurat sudah dimateraikan. Itu miliknya Bani Israel, Bani Yakub. Udah. Itu kan bukan Bani Israel. Itu kan Udah bukan belum? Bani Yakub. Nah, maka saya tanya sama Ito ini, gitu loh. Legalitas Ito ketika berbicara tentang Taurat itu apa? Adakah di dalam kitab Taurat maupun Nevi'im dan Ketuvim dan juga Perjanjian Baru di mana satu ayat mengatakan kitab ini diturunkan untuk seluruh umat manusia? Adakah? Ada atau tidak ada yang saya tanyakan? Firman Bapa itu disebarkan ke seluruh dunia. Saya nggak tanya itu loh itu. Ya sama aja kan, kamu harus redaksinya kitab ini diturunkan untuk seluruh dunia. Ya kan Seluruh kamu memasak. manusia. Oke, bentar dulu. Seluruh manusia. Coba Ada nggak? tunjukkan dulu. Coba tunjukkan dulu narasi itu dalam kitabmu dulu. Tunjukkan dulu. Ada surah Ya, tunjukkan. di dalam surah Ya. Al-Baqarah ayat 185. Al-Qur'an itu hudalinnas. An-Nas itu Al-Baqarah sebutan bagi 185. manusia. Diturunkan Oke, bentar untuk dulu. seluruh Tunjukkan manusia. dulu redaksinya. Silakan. Tunjukkan dulu. Silakan. Al-Baqarah Silakan. 185. Iya. 185. Mengalah kau di sini. Oh enggak, ini loh si Faruk ini bilangnya saya mencuri kitab. Kitab suci ini Kejadian sampai Belum Wahyu. ya, belum ke sana lo itu lo. Aku belum mengarah ke sana. Penulisnya itu semua orang Yahudi, orang Israel. Yahudi. Loh, ya karena kitab suci ini untuk seluruh dunia. Firman Bapa itu untuk seluruh dunia. Al-Baqarahnya tadi, Bentar baca dulu, dulu, 185 ya. 185. Ya, gitu loh. Masa kita diskusi, masa kita Oke, balapan sama orang tunjukkan yang punya dulu mobil? redaksi yang kamu Oh, ucapkan akan itu. tunjukkan apa Oh, itu? kitab ini untuk seluruh dunia. Coba. Manusia. Untuk seluruh manusia. Oh, aku yang tunjuk. Itu kan apa itu? Iya kan kamu memasak dalam kitab saya. Kitab Tahu ini yang untuk pakai. seluruh bangsa kan gitu. Sebentar ya. Nih. Aku yang tunjukkan itu. Ya. Baca aja, nggak usah di balik layar, baca Oh, aja toh. dibaca Nanti aja. Ya udah, oke. sama. Ya kan lihat dari situ. Nah, oke. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal Di mana? Bentar dulu, di mana? Ayatnya tadi. Al-Baqarah 185 loh itu. Oh ya udah silakan. Nah, di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ya Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas.
Apa artinya? Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Siapapun manusia, jika merasa dirinya manusia, gitu loh, boleh mengklaim Al-Quran itu diturunkan untuk dia. Cuman kalau Bible kalian ini kan diskriminatif, keras sekali diskrimnya, gitu loh, diskriminatifnya keras sekali. Karena apa? Berpegang kepada ulangan 34 nomor 4 tadi, ulangan 4 nomor 44, ada stempel itu jebret. Diturunkan untuk Bani Yakub. Itu kan Kristen Batak, nggak keturunan Yakub, berarti nggak punya itu. Ulangan 4 nomor 44, ya kan? Kitab Taurat diturunkan kepada Musa untuk Bani Israel sesaat mereka keluar dari tanah Mesir, cengkraman Firaun. Opung kita si Raja Batak nggak pernah dijajah sama Firaun. Ngapain pula opung kita si Raja Batak diturunkan Taurat kepada dia? Kan udah ada materainya nih itu. Lantas itu datang kepada kami, yuk debat kitab yuk. Itu sendiri nggak punya. Faruk, udah cukup. Faruk, kamu jangan bertakiyah. Di Al-Baqarah 185 nggak ada di situ kitab ini untuk seluruh dunia, untuk seluruh umat manusia. Jangan bertakiyah kamu, Faruk. Oh, Faruk. Di situ disebutkan Faruk, jangan bertakiyah kamu, Faruk. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nggak ada itu bagi seluruh manusia, seluruh dunia. Nggak ada, jangan kamu tambah-tambah. Gimana sih? Hanya petunjuk bagi manusia. Nggak ada di situ seluruh bangsa, kau bilang seluruh dunia. Loh, kenapa kau bilang kitab ini untuk seluruh bangsa? Tapi bulan Ramadan itu untuk manusia. Ya Tuhan, kenapa kamu bertakiyah? Loh, narasimu tadi. Loh, kalau narasimu tadi kamu bilang, ya, nggak ada tuh bilang untuk seluruh bangsa loh. Lah, kamu bilang. Ya ampun, kamu udah lupa barusan. Kamu jangan bertakiyah, Faruk. Nggak ada loh itu. Tapi kalau kamu tanya, ya, loh, kamu jangan bertakiyah, Faruk. Di Al-Baqarah 185, bulan Ramadan adalah yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Gitu Tadi loh. kau bilang narasimu apa? Kitamu itu untuk seluruh dunia. Nggak ada itu. Ya, seluruh manusia. Ada nggak di situ seluruh manusia? Nggak ada. Jangan kamu tambah-tambah, jangan takiyah. Faruk, kenapa tak takiyah? Nggak ada loh itu, ini sekali itu ini. Tapi Jadi kalau banyak kamu kayak tanya, gitu, ada nggak dalam kitab suci kami Yeremia 29 ayat 1? Baca. Ya, bentar. Dan inilah, Yeremia. ya, jadi Faruk ini kedapatan bertakiyah, teman-teman. 29. Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 1. Dan inilah perkataan Nomor 1. kitab itu yang telah Nabi Yeremia kirimkan dari Yerusalem kepada yang tersisa dari para tua-tua di pembuangan, dan kepada para imam, dan kepada para nabi, dan kepada seluruh bangsa. Nah, kalau kamu tanya seperti itu, ada tertulis seperti itu. Mana ada isinya kayak gitu di Roma itu, ini isinya loh. Mana aku coba ini lah udah. Ini aku buka ya. Nih. Ya, ini aku tunjukkan, ini aku yang nunjukin ya. Kan kalau kamu tanya redaksinya seperti itu ada, Iya. ya. Dan inilah perkataan kitab itu yang telah Nabi Yeremia kirimkan dari Yerusalem kepada yang tersisa dari para tua-tua di pembuangan, dan kepada para imam, dan kepada para nabi, dan kepada seluruh bangsa. Ada kan? Saya jauh itu ya. Oh, haleluya, tanggapin, Pak, ya. haleluya. Ya, Saya sedangkan tanggapin, Pak, dalam ya. kitabmu nggak ada tadi, tapi kamu bawa-bawa, kamu paksa-paksa. Ya ampun, bertakiyah Tanggapin, kau, ya. Faruk. Iya, tunggu dulu saya tanggapin itu ya. Oke. Makanya saya bilang ya. Itu Jadi kitab ini untuk seluruh bangsa. Yeremia Sabar dulu lah, 29 gantian. ayat 1. Ya, sabar dulu, Faruk. Jadi ternyata ada guys dalam kitab kita ini, bahwa kitab ini untuk seluruh bangsa ya guys. Wow, tepuk tangan dulu untuk firman Tuhan. Oh, haleluya. Nah, sementara Faruk bertakiyah Al-Baqarah 185, nggak ada di situ redaksinya. Kitab mereka itu untuk seluruh bangsa, untuk seluruh manusia, nggak ada. Oh, Faruk, makanya kalau kamu itu berdiskusi yang jujur.
Iya, oke. Ini Kamu coba itu kita playing lanjut victim, lagi. berlagak korban padahal pelaku. Kau tuduh aku mencuri firman Sebentar, Tuhan, sebentar. mencuri kitab. Ya udah. Sementara kamu yang pencuri. Bentar, aku gantian. Simak teman-teman ya. Makanya saya bilang berkali-kali, tidak ada satu Kristen pun ya yang memegang kitab perjanjian lama maupun perjanjian baru yang lebih memahami Bible daripada saya, Bang Faruk Syanipar, seorang mualaf 2012. Kenapa saya berkata begitu? Ito Mikana ini nggak tahu tentang kitab Yeremia. Dalam Yeremia 29 itu, kalau kau baca nomor 1 sampai dengan nomor selanjutnya, itu surat yang dibawa oleh Yeremia, bukan kitab. Yeremia di situ tidak dikatakan menerima kitab, tidak. Baca redaksinya itu jelas-jelas. Beginilah surat, bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia. Nabi Yeremia itu kirim surat itu dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Loh. Sekarang gini sekarang Di situ kitab buka ya di dalam guys. kata kitabnya. Ya, karena kitab itu Ya, oke. dibawa kemana-mana Di dan dalam kitab itu kitabnya. untuk seluruh bangsa. Ya, sekarang saya tanya sama Ito. Bahasa Ibrani kitab apa? Oke, yang jelas di situ kitab. Dan loh. Lagi pula bentar Faruk ya. Firman Bapa Bahasa itu Ibrani disebarkan apa? ke seluruh dunia untuk semua bangsa. Makanya Tuhan Bahasa Ibrani jangan kamu bermain kata-kata. Jangan kamu bermain di kata-kata. 291, bukan. Jangan bermain di kata-kata. Jangan bermain di kata-kata. Hello guys, Bukan udah bermain jelas. kata-kata, Kitab Lito. ini untuk seluruh bangsa. Makanya Tuhan, sabar dulu Faruk, diam Ito. dulu. Makanya, Gini, bentar, aku sabar dulu. luruskan ini edukasi sama Makanya, kita ya, loh, gantian Ito. justru Ini edukasi, Ito. aku yang harus memberikan Bahas- edukasi Ito. kepada kamu, Faruk. Kamu itu udah kedapatan bertakiyah. Tadi kamu narasinya, kitabmu itu untuk seluruh umat manusia. Ternyata nggak ada seperti itu. Jadi mau kitab kayak mau surat kayak mau firman Tuhan, tapi ini untuk seluruh bangsa. Makanya Tuhan Yesus Hamasiah memerintahkan Matius 28 ayat 19 sampai 20, beritakanlah Injil. Jadikanlah semua bangsa muridku, semua bangsa. Kenapa keselamatan itu untuk semua bangsa, bukan hanya untuk Israel. Dan juga Bapa memerintahkan Yesaya 12 ya. Panggillah namaku, beritahukanlah perbuatan-perbuatanku di antara bangsa-bangsa, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya dialah sang pencipta, sang juru selamat. Jelas. Dan jangan kamu bilang kamu nggak punya kitab. Loh, kan ini kitabku, saudaraku. Kejadian sampai Wahyu ini ditulis semua nabi-nabi dari Mana Yahudi. legalitasnya? Justru gini, saya tanya dulu sama kamu. Mana legalitasnya? Gini, saya tanya dulu sama kamu. Ada nggak perintah Allah untuk menulis Quran? Melebarkan Lah, kemana-mana. Itu ada nggak udah beda legalitas? topik Ya, kita, tunjukkan loh. itu masih Udah beda sama. topik Kan itu, kamu Ito. tanya mana legalitas Kan kita kitab sudah saya? kepada penulis jadinya kan. Loh, iya, ada Kita kan nggak tadi perintah? awalnya kepemilikan. bukan dengar dulu, penulis. Faruk. Ini kan Faruk, kita udah pindah. kamu kan pindah bertanya topik kalau saya, ke penulis loh. Sabar dulu Faruk. Kamu kan bertanya legalitas kitab saya. Legalitas kitab saya atas perintah Bapa. Yeremia 30 Mana ayat 2. legalitasnya kalau Di dalam kitab itu punya Ito? Mana ya, legalitasnya? sabar dulu. Jadi gini, Bapak kan berfirman, Jadi gini ya. tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Jelas, Yeremia 30 ayat 2. Ito, bahasa Wahyu Ibrani 21 ayat 5. Tuliskanlah Bahasa Ibrani firmanku kitab dan apa, perkataanku itu. Nah, Ito, kalau memang aku kitab gini, itu punya Ito, legalitas, lagi diam belajar dulu juga aku bahasa. Faruk. Kalau betul kitab itu punya legalitas legalitas dari Tuhanmu, di mana ada perintah untuk menulis Quran itu sehingga engkau pegang Quran sekarang. Silakan tunjukkan datanya. Gantian ya. Ya. Makanya saya bilang itu tadi di awal, tidak ada satu Kristen pun yang lebih memahami Bible daripada saya. Udah nggak usah kayak gitu, Gitu framing loh. banget. Tidak Kenapa? ada Kristen Dengan satu framing, saya pun. buktikan, Toh, saya Tunjukkan buktikan. dulu datanya Di dalam dalam Quranmu gantian, ada perintah Lampo. untuk menulis Quran. Ya, sabar dulu. Ya, silakan, tunjukkan. Oke. Di dalam Ulangan 29 nomor 1, original teksnya itu tertulisnya capture.
Capture itu surat, bukan kitab. Surat, Bahasa baca. Ibrani kitab itu, biar itu tahu sefer. Bahasa Ibrani kitab itu sefer, bukan chapter. Itu harus pahami itu supaya itu tahu historikal dari dalil yang itu berikan tadi. Di situ tidak ada di dalam ulangan 29 ini tadi. Ini. Dalam Yeremia 29 nomor 1 ini tadi tidak ada narasi di mana Nabi Yeremia dikisahkan mendapat kitab atau wahyu atau firman Tuhan dari Elohim ataupun dari siapapun lalu disampaikannya kepada seluruh manusia. Tapi yang disampaikan Yeremia ya kepada orang pada masa itu surat itu, bukan kitab. Nah, ketika itu tidak bisa memberikan kepada kami, ketika itu katakan itu adalah kitabmu tapi tidak ada validasinya, ya kan? Berarti maaf cakap itu nyolong. Udah nyolong, itu berupaya menjelaskan barang colongan itu sama orang yang memiliki kitab. Contoh gini, analogi. Itu nyolong mobil Lamborghini. Gitu loh. Tapi itu nggak bisa mengemudikannya, apalagi menjelaskan tentang mesinnya. Ketemu itu sama aku yang punya Lamborghini. Itu bilang, Lamborghini ini mesinnya ini diesel. Ketawa aku dengarnya. Sejak kapan pula Lamborghini bermesin diesel? Kan gitu. Ku cari tahu loh. Sekarang gini, Mikana, mobil ini atas namamu, milikmu mobil ini? Iya. Mana STNK-nya? Nggak perlu. Kau bilang nggak bisa gitu. Mana STNK-nya? Apakah STNK itu atas namamu? Nggak perlu gitu loh. Jadi maaf itu kelihatan konyol di depan mataku jadinya. Itu menjelaskan sesuatu. Udah yang belum, memang udah sudah belum, aku udah miliki. diam dulu. Faruk, kamu udah kejauhan, kamu udah keterlaluan. Jadi gini ya. Enggak, belum jauh. Enggak, diam dulu, Belum diam dulu, posisi diam lagi dulu. lah. Oh. Ya, diam dulu. Aku dipamit ya, Ya. Mikana ya. Aku Oh, izin ya pamit udah. sok dulu. Oke. Terima kasih Iya, ya, iya. Mikana ya, itu Faruk. Assalamualaikum. Aduh, kasihan si Faruk ini sendirian. Enggak apa-apa itu. Kau jangan kayak gitu. Gini itu ya. Prinsipku kalau aku Tadi aja dia udah takut, udah sampai garuk-garuk kepala dia. Enggak, karena Oh, ya itu udah. bohong. Makanya aku garuk-garuk kepala. Lucu Jangan ngomongnya. jangan fitnah, jangan fitnah. Gini loh, Oke, masa gini itu- Faruk, dengar dulu Faruk. Itu Faruk diam sekelas dulu. pendebat nggak tahu tentang kitab Yeremia lu. Heran Diam aku dulu. dengarnya lu. Faruk. Gimana, Faruk, gimana? kitab itu kan bahasa. Dan menurut Alkitab ini, kitab suci ini, kitab itu adalah tulisan, gulungan naskah-naskah firman Tuhan. Itulah kitab, ya, menurut firman Tuhan ini. Nah, sementara di sini ada perintah Bapa, Yeremia 32 dan masih banyak ayat-ayat yang lain ya. Tuliskanlah firmanku ini dalam satu kitab. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia. Yesaya 12. Bahwa hanya Yahweh lah sang pencipta sang juru selamat. Jadi ada perintahnya secara eksplisit untuk menuliskan firman-Nya itu. Nah, kamu sekarang pegang Quran. Di mana perintah Allah untuk menulis itu dalam satu kitab? Sehingga ada Quran kamu pegang. Ada perintahnya. Saya jawab. Silakan ya. tunjukkan Saya datanya. jawab, ya. Nggak usah kamu Ya, melebar ke bentar. sana ke sini memframing kami. Bentar, saya jawab dulu. Ya, Saya silakan. ngomong kan. Oke, gini itu ya. Sebelum kamu menarasikan sesuatu, fakihkan dulu dirimu atas itu. Gitu loh. Kalau memang di dalam kitab Yesaya dan di kitab Yeremia ada mengisahkan di mana Nabi Yeremia pun Nabi Yesaya menerima wahyu lalu diperintahkan untuk menuliskannya, silakan. Dalil mana yang mau itu tunjukkan? Silakan biar kita bongkar. Apakah maksud yang tertulis dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya itu selaras dengan apa yang kau pahami? Kenapa bisa begitu? Karena kita sama-sama tahu itu bukan kitabmu. Kau udah jelas pasti salah memahaminya. Itu bukan kitabmu itu. Takutnya kau salah memahaminya, makanya kau tersesat. Oke, kasih dalilnya dulu. Di mana di dalam kitab Yeremia dan kitab Yesaya, di mana Yeremia dan juga Yesaya mengklaim dirinya menerima firman atau bentuk apapun dalam perkataan dari Elohim ataupun dari Yehovave, ya, lalu diperintahkan oleh Elohim untuk menuliskannya. Di mana tertulisnya itu? Di mana? Biar kita buka, sebutkan itu, biar ku baca di sini, Tok. Yeremia berapa itu, Tok? Aduh, kelanjutan Yeremia 29 itu loh. Yeremia 30 nomor berapa itu? Nggak mau ngomong lagi hostnya, Bah. Yeremia 30 nomor berapa?
Nomor Oh, dua, sorry, silakan dibaca, bentar. Ito. Aku dari tadi ngomong ternyata aku ini ya, mute. Yeremia 30 ayat 2. Hmm. Beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Sudah? Boleh Oke, saya tanggapi? sebentar, Boleh saya tanggapi? ya. Kemudian Keluaran 17 ayat 14. Sorry. Keluaran 17 ayat 14. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah hal ini ke dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan taruhlah di dalam telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan akan Amalek dari bawah langit, ya. Kemudian Keluaran 34 ayat 27. Dan berfirmanlah Yahweh kepada Musa, tuliskanlah bagimu perkataan itu, karena sesuai dengan maksud perkataan itu aku akan mengadakan perjanjian dengan engkau dan dengan Israel. Kemudian ya, masih banyak ini ayatnya, banyak sekali, tapi saya ambil lagi Wahyu 21:5. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan semuanya baru. Dan dia berkata kepadaku, tuliskanlah karena perkataan-perkataan ini adalah benar dan dapat dipercaya. Nah, masih banyak sebenarnya ayat-ayat yang masih saya tunjukkan, tapi karena terlalu banyak, tapi saya ambil beberapa contoh ya, bahwa Bapa itu sendiri memerintahkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasulnya untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Agar apa? Agar disebarkan ke seluruh dunia, supaya seluruh dunia tahu bahwa hanya Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim yang Maha Kuasa, Sang Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Sang Juru Selamat yang mulia. Nah, sekarang saya minta tunjukkan dalam Quranmu ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam Quran, dalam kitab. Silakan. Oke, saya jawab ya. Ya, Saya jawab silakan tunjukkan datanya. Oke, saya jawab. Itulah luar biasanya Quran kami itu. Apa yang tersampaikan di Al-Quran itu sangat akurat. Tidak ada karang-karangan dan juga manipulasi di situ. Itu kita berpegang kepada Yeremia 30. Ya, sekarang saya tanya, kitab Yeremia yang tertulis dalam kitab Yeremia 30 dari nomor 1 sampai seterusnya, apakah itu adalah firman dari Yehova? Faruk, apa yang saya tanya itu yang dijawab, bukan malah memframing firman Tuhan di sini. Ya ampun, sebenarnya visi Faruk ini bisa diskusi nggak sih? Bisa, tunggu kita uji. Terus kenapa pertanyaan saya satu pun nggak ada yang bisa kamu jawab? Itu, sabar dulu lah. Itu tadi Nah, si ngomong saya Faruk sabar ini loh. seorang laki-laki, tapi nggak bisa menjawab pertanyaan seorang perempuan loh. Gimana ya ini? Itu saya tidak lagi ngomong, saya sabar dan Tunjukkan satu data saja dalam Quran. Allah memerintahkan untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab, makanya kamu pegang Kan Al-Quran. saya sudah jawab tadi itu. Hah? Quran kami isinya itu bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada kamuflasi dan manipulasi di situ. Ketika Ito bertanya tentang hal itu kepadaku, di dalam Bibelmu pun tidak ada perintah kayak gitu. Ini mau kutunjukkan. Oh, Tuhan. Gak ada. Itu Nah, tadi saya ini sudah datanya tunjukkan. nih. Sekarang Ini aku tunjukkan ini. data. Ini aku Kamu kasih bisa data, jawab. ini aku buktikan. Nah, ini si Di Faruk Bible ini aja nggak ada perintah itu seperti tadi itu saya disampaikan sudah kepada para nabi. tunjukkan Tuliskanlah wahyu datanya. itu tidak ada. Itu saya sudah tunjukkan tadi. Ini mau saya tanggapin datanya, boleh dong aku Ya tanggapin datanya. Tuhan. Makanya saya Ya bilang udah, itu, silakan. dengar dulu, gantian dulu ngomongnya itu. Saya bilang sama kalian, saya nggak modal congor ketika Inilah mengatakan si tidak Faruk ada ini satu menghindar Kristen dari pun pertanyaan yang saya, lebih guys. memahami Bible daripada Sehingga saya. dia berusaha memframing kitab suci ini. Sudah Bukan jelas-jelas loh itu. tadi saya tunjukkan datanya. Ini Disuruh mau saya tanggapin tuliskanlah, datanya. tuliskan. Malah Malah saya tanggapin datanya. ya Datanya kenapa kasih kamu Yeremia bilang 30, Quranmu saya itu tanggapin. valid lah segala macam, tapi nggak ada datanya satupun Karena kamu gini, tunjukkan Ito. dari Makanya pertanyaan dengar saya. makanya dengar narasiku itu. Di dalam kitabmu sendiri, saya tidak temukan, bertahun-tahun aku baca Bible, saya tidak temukan ya satu ayat pun di mana yang mengaku Tuhan itu menyampaikan wahyu kepada para nabi lalu memerintahkan untuk menuliskannya. Tidak ada. Buktinya mana? Ini Yeremia 30-nya kita bedah ini toh. Nih. Kalau itu katakan apa yang ditulis Yeremia ini adalah firman yang dia terima dari Yehova,
Oke, oke. Berarti yang dituliskan oleh Yeremia ini adalah perkataan Yehova. Ketika Yeremia menuliskan dalam Yeremia 30 nomor 1, ya kan berarti perkataan Yehova yang dituliskan ya. Firman yang datang dari Yehova. Yehova yang mana yang dimaksud oleh Yehova? Ada berapa Yehova itu coba? Dari redaksi aja udah berantakan. Kalau inilah perkataan ini contoh analogikan. Ini misalkan perkataan aku, Faruk. Nah, firman yang datang dari Faruk, aku berkata nih, firman yang datang dari Faruk. Faruk yang mana yang dimaksud oleh Faruk? Biar itu tahu. Faruk yang mana yang yang dikatakan oleh Faruk? Kalau memang ini adalah firman dari Yehova. Yehova yang mana yang dimaksud oleh Yeremia? Ada berapa Yehova? Dari redaksinya saja kalau ini dikatakan wahyu gabrul itu. Apalagi kalau kecocok melogikan di mana Yeremia menerima firman dari Yehova lalu Yehova memerintahkan untuk menuliskannya. Nggak ada narasi kayak gitu. Cuman Yeremia 30 nomor 2 kamu pelintir, kamu tafsirkan sesuai dengan hawa nafsumu. Tapi itu, jujurlah itu ya. Ketika kalian menjadi seorang Kristen, jujur aja lah. Tidak ada satu narasi pun di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru di mana di situ dikatakan kitab ini, hukum ini ditetapkan untuk seluruh umat manusia. Tidak ada. Teman-teman Kristen harus menelan kenyataan. Udah cukup. Jangan terlalu banyak kau framing dan memfitnah. Bukan Oke, frame. diam dulu. Oke, sekali lagi saya tunjukkan Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Saya tunjukkan Ya, silakan. dalam original teksnya juga yang berbahasa Ibrani. Oke, saya tunjukkan ya. Diam dulu. Kamu kan kebanyakan memframing tapi nggak menjawab pertanyaan saya. Framing. Oke, teman-teman, saya tunjukkan dulu ya. Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Udah jelas firman itu dari siapa kepada siapa ya? Firman yang datang kepada Yeremia dari Yahweh yang mengatakan, beginilah Yahweh Elohim Israel berfirman, tuliskanlah bagi dirimu sendiri semua firman yang telah aku ucapkan kepadamu itu dalam sebuah kitab. Oke, Apakah itu kita baca. perkataan Yahweh? Kita baca. Itu Udah, jangan Apakah dipotong itu dulu. perkataan Yahweh? Udah, jangan dipotong dulu. Kamu jangan mengelak dari firman Tuhan. Udah, diam dulu ya. Hadafar Asekhaya el Yirmayahu meet Yahweh lemoh. Itu ayat 1 ya. Ko amak Yahweh Elohe Israel lemoh kitab leka et kal hadavarim asek divarti eleha el sefer ya. Jadi jelas ya teman-teman bahwa di Yeremia 30 ayat 1 sampai 2 Bapak Yahweh memerintahkan kepada Nabi Yeremia untuk menuliskan firman-Nya itu dalam sebuah kitab. Jelas ya. Oke, berarti yang tertulis dalam diam dulu. Yeremia 30. Sebentar. Nah, Si Poli. itu juga sama dengan Keluaran 17 ayat 14, Tunggu Keluaran dulu, 34 ayat Yeremianya dulu, 27, Dito. Wahyu 21 ayat 5. Yeremianya dulu. Kamu bisa Yeremianya diskusi dulu. bentar dulu, diam dulu. Bisa Jadi loh, kan ada perintah dijelaskan Bapak dulu, secara Dito. eksplisit untuk memerintahkan ya untuk menuliskan firman-Nya itu dalam satu kitab. Oke, Udah berarti jelas. yang tertulis Nah, dalam Yeremia 30. makanya gini, Tunggu itu. tunjukkan dalam Ito. kitabmu Aku konfirmasi perintah dulu. Allah Ito. untuk menuliskan firman-Nya dalam sebuah kitab sehingga kau pegang kitab Quran. Oke, saya konfirmasi dulu ya Yeremia 30-nya tadi. Oke, nggak bisa Berarti itu jawab. aku ya. Oke, sekarang tadi kamu Berarti itu bilang, aku ini ya. saya ingat nih. Yang tertulis dalam Yeremia 30 Faruk, nomor 1 sampai 2 Faruk. itu adalah perkataan Elohim. Itu aku ini ya. Iya, Bapak Perkataan Yahweh, berfirman, kan? Bapak menyuruh Yeremia untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Iya, berarti itu perkataan dari Bapak kan yang tertulis dalam Yeremia 30 perkataan dari Yahweh kan? Betul. Iya, makanya ditulis oleh nabi-nabi maka muncul dalam satu pertanyaan kitab. gitu, Yahweh Nah, yang mana yang dimaksud oleh si Yahweh? Loh, Yahweh yang dibaca Yahweh. Yahweh sang pencipta, sang juru selamat itu ya adalah Yesus Hamasya itu sendiri. Yahweh kan berkata itu dalam Aduh Yeremia 30-nya. Tuhan, Kan ini Yahweh gimana berkata sih? ini dituliskan Si oleh Faruk ini Yeremia. nggak Firman kondusif yang dalam datang diskusi, dari Yehova. Firman yang datang Ih, dari ampun, Yahweh Tuhan. katanya. Kan Yahweh Faruk, berkata ini Faruk, kan oke, dituliskan oleh Faruk, Yeremia Faruk, kan. Faruk, Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia bunyinya. Kan gitu. Faruk, Dan jadi oke. pertanyaannya, Ya Yahweh Tuhan. yang mana yang dimaksud oleh Faruk. Yahweh? Faruk, Ada berapa oke. Yahweh?
Kenapa Oke, kita Faruk, kaji Faruk. itu dari Iya ampun. Ini modal nyerotus doang ini Faruk. Bukan gitu, itu yang kejang-kejang diskusi sama aku. Kamu Masa kan aku nggak nggak bisa dikasih ngomong jawab sih? pertanyaan saya. Ada Ini perintah aku lagi Allah untuk menjawab. menulis Quran. Ini Oke, aku kamu nggak lagi bisa. jawab. Oke, Cuma jawab. aku nggak Silakan kasih tunjukkan kesempatan. datanya. Silakan tunjukkan data di Oke, dalam saya Quran. jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, tunjukkan Jangan data dipotong dalam itu Quran. ya. Oke, jangan dipotong. Oke, dengar itu ya. Makanya saya bilang kalian tidak bisa lebih memahami Bible daripada saya. Bisa nggak Dengarkan kamu dulu. tunjukkan Dengar datanya di dalam dulu Quran lah. ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya? Ya ini mau ku jawab loh. Jangan Ya kau silakan paksa langsung menjawab tunjukkan sesuai dengan data. keinginanmu. Jangan kamu Ini memframing nanti. terus kitab kami. Saya Masa sudah itu? tunjukkan data secara eksplisit loh dalam bahasa Indonesianya dan Oh, juga gitu, ini bukan diskusi original lagi, ini teksnya. interogasi. Itu interogasi aku jadinya, bukan diskusi justru lagi kamu yang namanya. justru kamu yang mendakwa mempelintir isi kitab kami. Nggak Padahal ada saya tunjukkan data loh. Nggak ada kupelintir Bisa nggak kamu jawab satu aja pertanyaan saya? Oke, Ini saya ganti aku pertanyaan jawab, saya. tapi Oke, udah saya ganti. potong. Diam dulu. Saya ganti pertanyaan saya. Tadi kamu bilang semua nabi sembah Allah. Satu saja nabi yang sembah Allah selain Muhammad. Silakan tunjukkan satu aja. Oke, silakan jawab. lagi topiknya. Karena kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Di mana ada perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab sehingga kau pegang Quran? Pindah-pindah dia udah 3 topik Iya gimana nih itu ini? Tuhan. Karena tadi saya tentang ingat pemilikan kamu bilang kitab. semua Yang kedua nabi-nabi tentang sembah penulisan Allah. kitab. Sekarang pindah lagi. Kayak mana ya diskusi sama itu? Aduh, di sana Tuhan. ini? Rampungkan Lebih dulu enak lah materi diskusi kita di sama si awal. Nora loh. Si Nora masih kondusif bisa dia menjawab walaupun lari-lari gitu loh jawabannya gitu loh. Masalahnya aku nggak itu kasih kesempatan untuk menjawab. Loh, karena ketika kamu saya kasih kesempatan bicara, malah framing kitab suci ini terus menerus. framing. Kayak gitu kak diskusi. Bukan framing itu. Makanya itu diam dulu bisa boleh? 3 menit itu, 3 menit. Ya, silakan Boleh? langsung jawab pertanyaan Oke, saya. Saya jawab ya. Makanya saya bilang ke kamu itu, kamu minta sesuatu kepadaku harus ada padaku sementara nggak ada padamu. Bisa nggak kau pahamin itu? Ya Dari Tuhan. awal saya sudah mengatakan ke Oke, Ito, kamu nggak bisa jawab itu, kamu nggak bisa aku jawab. nggak bisa menjawab loh. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, saya nggak Masa aku paksa. nggak bisa dikasih ngomong Tolong sih? jawab satu Nanti aja aku pertanyaan tunjukkan saya. bukti. Si Faruk Tunjukkan ini loh, bukti ya nanti loh, Tuhan. Ito. Satu aja pertanyaan saya bisa kamu jawab nggak? Ini mau Oke, saya jawab saya gimana? ganti pertanyaan saya. Saya ganti. Nah, Tadi ganti kamu lagi, bernarasi semua Ganti lagi. nabi-nabi sembah Allah. Oh, alah. Oke, silakan satu Ini saja dulu kita rampungkan dari itu. ya Tuhan. Tema ini dulu lah kita rampungkan. Gimana sih? Selain Muhammad, siapa lagi yang sembah Allah? Loh, jadi tema ini kita tinggalkan. Ya. Tinggalkan gitu saja. Gimana sih? Gak enak diskusinya gitu, toh. Gak rampung. Tunggu rampung Karena dulu tadi lah, baru kamu pindah bernarasi, tema. saya baru ingat sebenarnya itu tadi yang mau saya tanya. Nah. Kamu bernarasi semua nabi-nabi sembah Allah dalam Quranmu tadi kamu bilang. Oke, selain Muhammad, siapa lagi yang sembah Allah? Nabi mana? Nabi siapa? Ya berarti materi yang ini tinggalkan. Loh, itu masih tetap sama dari tadi. Beda lah itu, ya Allah. Nah, inilah kalau nggak bisa jawab. Tema yang kita kaji saat ini tentang penulis kitab. Ya, Sementara tema yang berikutnya itu tanya si Faruk ini esensial ternyata dari nggak bisa isi diskusi, kitabnya. guys. Bukan nggak bisa diskusi aku loh itu. Itu yang nggak kasih aku kesempatan. Biar aku jawab dulu pertanyaanmu tadi di awal itu. Faruk. Kasih datanya di dalam Al-Quran. Iya, kalau Itu oke, pertanyaan. pertanyaan saya pertama tadi kalau betul Allah itu ada, siapa lagi nabi yang memperkenalkan nama Allah selain Itu Muhammad? kan udah beda konteks kita Ah, nggak jadinya. bisa jawab. Gimana sih? Semua nggak bisa jawab ya Tuhan. Kan penulis kitab dulu kita bahas Udahlah ini Faruk, kan itu. kamu nggak bisa diskusi Penulis Faruk. Kamu nggak kitab. menjawab pertanyaan Bukan aku nggak lawan bisa diskusi, diskusimu. aku yang nggak Tapi kamu dikasih berusaha waktu loh untuk memframing kitab berbicara. suci ini gitu loh. Padahal Iya, saya tunjukkan coba data loh diskusinya secara di sana eksplisit ini loh. lucu loh. Kita Loh, rampungkan kamu yang dulu lucu lah itu tema kita Faruk. di sini. Makanya kamu itu nggak bisa jawab pertanyaan saya, malah memframing kitab Bukan suci nggak ini bisa gitu loh. jawab. Aku nggak bisa ngomong. Cuman mau jawab, ngomong Ya nggak udah bisa. jawab pertanyaan saya. Ada nggak Ya, perintah diam Allah ya, untuk 3 menuliskan menit firman-Nya? ya. Ada perintah Ya, Allah. diam ya. Siapa yang Diam nulis ya. Quran? Siapa yang nulis Quran? 2 menit, 2 menit. Siapa 2 menit, yang nulis aku Quran? jawab. Ya ini kan saya Kata lagi jawab. tenggorokan Saya saya. jawab. Saya jawab dulu. Diam Kalau ya, kamu 2 menit berusaha ya. memframing kitab saya, langsung saya mute. 2 menit ya, 2 menit. Oke. Ya, makanya di awal tadi saya sudah sampaikan kepada Ito Mekana. Di dalam Bible saja, saya tidak temukan satu narasi pun, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, di mana ada satu nabi mengklaim. Nah, udah aku bilang Lah, kalau itu. kamu masih berusaha memframing kitab suci ini, saya akan mute.
Berikan Jangan jawaban ditiru. dari Gimana pertanyaan sih kita ini? saya. Paling tidak yang 3 ini, di antara satu ini, supaya kamu ketika naik ke sini ada pertanyaan yang bisa kamu jawab. Yang pertama, selain nabimu siapa yang pernah sembah Allah? Yang kedua, kalau kamu nggak bisa jawab, pilih-pilih di antara 3 ini. Yang kedua, ya. Yang kedua, ada nggak perintah Allah untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab sehingga engkau pegang Quran? Oke, Ya, dan saya jawab siapa penulis Quran tersebut? Penulis Ya, tadi silakan. dulu ya. Ya, siapa tadi penulis ya. Quran? Adakah Siapa penulis perintah? Quran? Ya, adakah perintah kan itu dulu tadi kan? Adakah Ya, perintah? siapa penulis Quran? Kok lo berubah lagi siapa penulis Quran? Ah, Tadi siapa kan penulis pertanyaan Quran? Itu kan ada kan diperintahkan menulis Oh, Quran. ya udah. Kan itu kan Ya tadi udah, kan. ya silakan. Itu dulu lah kita. Oke. Gini loh Ito, di dalam Bible saja tidak ada satu narasi pun di mana di mana dikatakan, dikisahkan ada satu nabi menerima wahyu dari Elohim atau dari siapapun itu, lalu dia diperintahkan untuk menuliskannya. Kalau kau kasih Yeremia 30 nomor 1 ya ini, itu nih. Ito, ini kau kasih datanya nih, Yeremia 30 nomor 1 Faruk, ini. sebenarnya kau bisa jawab pertanyaan saya nggak? Atau saya ganti pertanyaan Ini saya? tunggu Siapa dulu, penulis Bro. Quran? Biar aku pindah Siapa lagi penulis nih. Quran? Kok pindah-pindah sih Mate? Oh alah, ini nggak bisa jawab. Udahlah, Ini firman nggak bisa jawab pertanyaan saya, guys. Siapa penulis Quran? Lalu kenapa dia menulis itu? Ada nggak perintah Allah? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Si Faruk nggak bisa jawab. Dia berusaha memframing terus. Padahal tadi saya sudah tunjukin Yeremia 30 ayat 1 sampai 2. Jelas-jelas perintah Bapa, tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Keluaran 17-14, Keluaran 34-27, Wahyu 21 ayat 5. Itu saya sudah tunjukkan tadi datanya. Belum lagi saya tunjukkan tadi ayat-ayat yang lain. Saya sudah tulis ada 20 ayat dalam kitab suci ini. 20 ayat dalam kitab suci ini, perintah Bapa menuliskan firman-Nya dalam satu kitab kepada nabi-nabi, kepada rasul-rasul. Ada. Nah, kalau si Faruk nggak bisa jawab pertanyaan saya, kenapa kalian pegang kitab Quran? Siapa yang nulis kitab kalian? Hah? Nggak bisa si Faruk jawab kan? Malah memframing terus kerjaannya. Inilah si Faruk ini, kerjanya hanya bisa memframing. Udah jelas-jelas bahasa Ibraninya saya udah tunjukin, masih lagi dibilang nggak ada perintah katanya. Lah, cuman ya kamu Faruk. Makanya udah aku bilang, Faruk, kau udah makan kue belum? Karena apa? Kalau kau lapar, kerjamu nanti memframing. Si Faruk ternyata nggak bisa diskusi, guys. Nggak tahu apa-apa dia. Bisanya hanya memframing, memfitnah kitab kita. Itulah kerjaannya, siang malam dia akan live hanya untuk memframing kitab suci ini. Tapi ditanya kitabnya nggak bisa jawab. Selamat malam. Ya, selamat malam. Cantik, bisa buka kamera? Sebentar ya. Ya, silakan. Gelap loh. Gak bisa. Gak apa-apa. Ya, itu udah kelihatan cantik. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Bukan kayak mana ya, Kak? Kakak, satu pertanyaan aja kami mau jawab. Tadi abang tadi putar lagi, nanti pertanyaannya belum dijawab. Kakak putar lagi, gimana abangnya mau jawab gitu loh. Kasih kami waktu gitu ngomongnya. Ini kakak kayak mana kami mau kasih jawab. Oke, cantik, dengar ya. Saya sudah tunjukkan data di dalam kitab suci ini, Yeremia 30 ayat 1 sampai 2, Wahyu 21 ayat 5. Oke. Keluaran 34 ayat 27. Diam dulu kakaknya. Diam dulu bentar, sabar dulu. Jelas-jelas ada perintah Bapa, perintah Tuhan. Tuliskanlah firmanku itu dalam satu kitab. Agar apa? Kamu jangan potong-potong dulu. Nah, kamu kan Islam nih. Oke, gini aja. Oke, udah, gini. Kamu bisa jawab nggak? Siapa yang menulis Quran? Tunggu. Kan tadi kan abang tadi mau jawab. Tadi pertanyaannya beda. Bukan catatan Al-Qur'annya siapa? Siapa yang yang apa tadi? Sebelum pencatatan Al-Qur'an tadi. Itu belum dijawab. Habis itu rubah lagi. Habis itu
seenak-enaknya kakak yang punya komal ini, mulutnya cuci. Jadi yang tamu ini nggak bisa kasih jawaban. Ica, kalau kamu seorang yang berpikir cerdas dan berakal, pertanyaan Enggak. si Faruk saya sudah jawab, bahkan saya tunjukkan data-data dalam kitab suci ini. Tapi giliran saya bertanya, dia berusaha terus memframing isi kitab suci ini. Nggak pernah dijawab pertanyaan saya satupun. Paham kamu? Kak, Iya, dari Tuhan. tadi kami bukan kitab suci, bukan bapak, Oke, bukan. bisa kamu menjawab pertanyaan saya, bukan cantik? betul, kan? Cantik, Kami bisa itu tadi menjawab si pertanyaan abang saya? Faruk tadi mau jawab, tapi kakak nggak ada kasih waktu. Kakak seenak-enaknya, komal kakak. 1 menit kami cakap. Kak, please Kak, jangan curhat Kak, jangan nangis Kak, please Kak. Saya bukan curhat, Kak. bukan nangis. Kakak yang lebih Nah, dewasa. udah masuk lagi Faruk Kakak- kedua ini. Ya Tuhan. Kakak sebenarnya dewasa. Kakak lebih paham. Cantik, kalau kamu itu manusia yang berakal, saya sudah tunjukkan data berulang kali. Ada jelas-jelas perintah Bapak untuk menuliskan firman-Nya dalam satu kitab. Tapi si Faruk itu berusaha memframing, memfitnah terus. Katanya, oh itu tidak ada begini-begini. Ya jelas dong, langsung saya mute. Karena pertanyaan saya nggak bisa dijawab. Malah kerjaannya memframing kitab suci kami, cantik. Nah, saya tanya sama kamu, siapa penulis Quran, Sebenarnya cantik? kakak kayaknya ada akal nggak? Iya, saya ada akal. Dewasa. Iya. Kalau memang berakal, kasih orang waktu untuk menjawab. Bukan seenak kakak punya koma. Cup. Saya belum aja selesai ngomong, kakak udah kayak cup. Kak, dia tidak menjawab Kak, dia memframing Kak. Aduh, mohon maaf Kak, kayaknya kakak ini nggak bisa Bukan diskusi juga. Mohon maaf, saya framing, turunkan ya. apa, Mohon izin saya turunkan. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.